Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali bersama saya, Ibu Baik Fitri Arianti, dosen S1 Akuntansi Universitas Pamulang. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai akuntansi biaya tenaga kerja. Outline dalam pembahasan materi ini terdiri dari pengertian biaya tenaga kerja, penggolongan biaya tenaga kerja, akuntansi biaya tenaga kerja, dan latihan soal. Sebelum kita memahami dan mengetahui akuntansi biaya tenaga kerja, maka perlu pentingnya kita memahami batasan-batasan apa saja yang ada di dalam biaya tenaga kerja dan bagaimana cara penggolongan biaya tenaga kerja. Berawal dari pengertian biaya tenaga kerja. Tenaga kerja ini merupakan usaha fisik atau mental yang dikeluarkan karyawan untuk mengolah suatu produk. Kemudian untuk yang biaya tenaga kerja adalah harga yang dibebankan untuk penggunaan tenaga kerja manusia, seperti upah atau gaji karyawan tersebut. Nah, kemudian adapun penggolongan dari biaya tenaga kerja itu sendiri yang terdiri dari pertama penggolongan menurut fungsi pokok dalam organisasi perusahaan. Di dalam perusahaan manufaktur, fungsi pokok biaya itu ada dua. Yang pertama biaya produksi dan yang kedua adalah biaya non produksi. Kalau biaya produksi itu termasuk pada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Kemudian untuk yang biaya non produksi termasuk pada biaya pemasaran, biaya administrasi dan umum, dan sebagainya. Nah, di sini kita harus bisa menggolongkan biaya tenaga kerja menurut fungsi pokoknya. Ya, jadi biaya tenaga kerja itu juga ada dua penggolongannya. Yang pertama adalah biaya tenaga kerja pabrik dan yang kedua adalah biaya tenaga kerja non pabrik. Jadi kita harus bisa membedakan atau menggolongkan di antara kedua penggolongan biaya tenaga kerja tersebut. Kalau biaya tenaga kerja pabrik itu diperhitungkan sebagai unsur harga pokok produksinya, namun untuk yang biaya tenaga kerja non pabrik itu tidak diperhitungkan sebagai unsur harga pokok produksinya, melainkan diperhitungkan sebagai unsur biaya usaha. Nah, di sini untuk yang biaya tenaga pabrik termasuk dalam biaya tenaga produksi. Terdiri dari gaji karyawan pabrik sampai dengan gaji manajer pabrik. Kemudian untuk yang tenaga kerja non pabrik di sini termasuk biaya tenaga kerja pemasaran dan biaya tenaga kerja administrasi dan umum. Jadi untuk yang biaya tenaga kerja pemasaran terdiri dari upah karyawan pemasaran sampai dengan gaji manajer pemasaran. Kemudian untuk yang biaya tenaga kerja administrasi dan umum termasuk dalam gaji karyawan pada bagian akuntansi sampai dengan biaya kesejahteraan karyawan pada bagian sekretariat. Nah, semua itu merupakan penggolongan biaya tenaga kerja menurut fungsi pokoknya. Kemudian yang kedua adalah penggolongan menurut kegiatan departemen dalam perusahaan. Di sini ada dua departemen, yaitu departemen produksi dan departemen non-produksi. Dalam departemen produksi, kita umpamakan dalam perusahaan kertas, yaitu terdiri ada departemen pada bagian pulp, kemudian pada bagian kertas, kemudian pada bagian penyempurnaan. Kemudian yang kedua adalah departemen non-produksi. Departemen non-produksi ini dapat digolongkan menjadi biaya tenaga kerja pada bagian akuntansi, biaya tenaga kerja pada bagian personalia, dan lain sebagainya. Jadi penggolongan semacam ini dengan tujuan untuk mempermudah pengendalian terhadap biaya tenaga kerja yang terjadi pada tiap-tiap atau masing-masing departemen. Kemudian yang ketiga adalah penggolongan menurut jenis pekerjaannya. Jadi kalau pekerjaannya operator, maka biaya upah tenaga kerjanya itu adalah
berupa upah operator. Kalau kerjaannya mandor, pada bagian mandor, berarti biaya tenaga kerjanya berupa upah mandor. Nah, dan yang terakhir, jika bagiannya pada bagian penyelia pekerjaannya, maka biaya upah tenaga kerjanya berupa upah penyelia. Jadi penggolongan biaya tenaga kerja semacam ini digunakan sebagai dasar penetapan diferensiasi upah standar kerja. Dan yang terakhir adalah penggolongan menurut hubungannya dengan produk. Kalau penggolongan biaya tenaga kerja menurut hubungannya dengan produk, maka mengingatkan kita kembali pada klasifikasi biaya berdasarkan hubungannya. Ada dua, yang pertama biaya langsung dan biaya tidak langsung. Jadi untuk yang penggolongan biaya tenaga kerja di sini juga ada dua, upah tenaga kerja langsung dan upah tenaga kerja tidak langsung. Kalau upah tenaga kerja langsung itu diperhitungkan dan diberlakukan sebagai unsur biaya produksi. Namun upah tenaga kerja tidak langsung itu diperhitungkan dan diberlakukan sebagai unsur biaya overhead pabrik, misalkan pada gaji karyawan. Nah, kemudian bagaimana akuntansi biaya tenaga kerja? Nah, pada bagian ini kita akan memperhitungkan biaya tenaga kerja itu sendiri, yaitu bisa digolongkan menjadi gaji dan upah reguler yang merupakan jumlah gaji dan upah kotor atau bruto dikurangi dengan potongan-potongan seperti pajak penghasilan karyawan dan biaya asuransi hari tua. Kemudian adanya premi lembur, kemudian yang ketiga adalah biaya-biaya yang berhubungan dengan tenaga kerja. Gaji dan upah yang pertama tadi dapat diperhitungkan dengan cara mengalihkan tarif upah dengan jam kerja karyawan. Untuk menentukan upah seorang karyawan, maka kita harus perlu mengumpulkan data jumlah jam karyawannya, jumlah kerja jam karyawan selama pada periode waktu tertentu. Nah, di sini saya memberikan contoh pada perusahaan gampang ingat yang hanya mempekerjakan 2 orang karyawan, yaitu Risa Rimendi dan Eliona Sari. Berdasarkan KTH di minggu pertama pada bulan April 2019, bagian pembuat daftar gaji dan upah untuk periode yang bersangkutan. Menurut daftar hadir, karyawan Risa Rimendi bekerja selama seminggu sebanyak 40 jam dengan tarif upah per jamnya adalah Rp1.000. Sedangkan karyawan Eliona Sari juga sama, bekerja 40 jam, tapi dengan upah tarif yang berbeda yaitu Rp750 per jam. Jadi untuk yang penggunaan waktu kerja pesanan 103, untuk Risa Rimendi menghabiskan waktu kerjanya 15 jam, untuk yang Eliona Sari 20 jam. Kemudian untuk yang pesanan 188, penggunaan waktu kerja untuk karyawan Risa Rimendi 20 jam dan Eliona Sari 10 jam. Untuk menunggu persiapan pekerjaan itu karyawan Risa Rimendi menggunakan waktu 5 jam, kemudian Eliona menggunakan waktu 10 jam, sehingga total masing-masing karyawan tadi itu sebanyak 40 jam. Upah yang harus dibayar juga untuk karyawan Risa Rimendi sebesar Rp40.000 dan Eliona Sari sebesar Rp30.000. Yang pertama kali kita lakukan adalah melakukan perhitungan distribusi biaya tenaga kerja langsung. Nah, biasanya ditentukan dalam bentuk tabel supaya lebih mudah untuk memperhitungkannya, bahwa distribusi biaya tenaga kerja langsung ini dibebankan pada pesanan 103 untuk karyawan Risa Rimendi sebesar 15.000. 15.000 itu diperoleh dari jumlah waktu yang digunakan tadi pesanan 103 untuk Risa Rimendi sebanyak 15 jam dikalikan per jamnya itu tadi adalah Rp1.000 sehingga menghasilkan Rp15.000. Kemudian Eliona Sari menghabiskan di sini 20 jam
dikalikan dengan per jamnya itu tarif upahnya Rp750 sehingga menghasilkan Rp15.000. Kemudian pesanan 188 untuk karyawan Risa Rimendi menghabiskan waktu kerjanya sebanyak 20 jam dikalikan tarif per jamnya itu adalah Rp1.000 sehingga menghasilkan Rp20.000. Kemudian Elio Nasari menghabiskan 10 jam dikalikan dengan Rp750 maka menghasilkan 7.500. Jadi masing-masing karyawan tersebut dibebankan BOP-nya untuk pesanan 103 dengan pesanan 188 karyawan Risa sebesar Rp5.000 dan Elio Nasari sebesar Rp7.500. Tinggal kita kurangin saja dari pesanan 103 dengan pesanan 188. Kemudian jumlah upah minggu pertama pada bulan April, kalau kita totalkan secara langsung, maka hasilnya Rp40.000 untuk karyawan Risa dan Elio Nasari sebesar Rp30.000. Pajak penghasilan yang dipotong oleh perusahaan ini adalah 15%. Jadi 15% tinggal dikalikan dengan jumlah upah minggu pertama pada bulan April 2019 sehingga menghasilkan Rp6.000 untuk karyawan Risa. Kemudian untuk karyawan Elio Nasari sebesar Rp4.500 diperoleh dari 15% dikali dengan Rp30.000. Jadi jumlah upah bersih yang diterima masing-masing karyawan untuk Risa Rp34.000 dan Eliona sebesar Rp25.500. Nah, kemudian setelah kita melakukan perhitungan distribusi biaya tenaga kerja langsung, maka langsung pada tahap pencatatan yang akan dilakukan oleh bagian akuntansi. Ada 4 tahap pencatatan yang dilakukan oleh bagian akuntansi, yaitu tahap pertama berdasarkan rekapitulasi gaji dan upah. Nah, jadi bagian akuntansi mencatat ayat jurnal barang dalam proses biaya tenaga kerja Rp57.500 diperoleh dari total pesanan 103 dan 188 masing-masing karyawan Risa dan Eliona Sari sehingga menghasilkan Rp57.500. Kemudian BOP-nya di sini 12.500 diperoleh dari yang 5.000 untuk Risa ditambah dengan Eliona Sari 7.500. Kemudian gaji dan upahnya kita totalkan aja menjadi gaji dan upah sebesar Rp70.000. Kemudian tahap kedua adalah atas dasar bukti kas keluar. Jadi bagian akuntansi juga membuat ayat jurnal gaji dan upah sebesar Rp70.000 pada utang PPh karyawan sebesar Rp10.500. Jadi tinggal ditambahkan aja PPh-nya 6.000 untuk Risa dan Eliona 4.500 sehingga hasilnya 10.500. Kemudian untuk utang gaji dan upah tinggal dikurangi dari gaji dan upah pada utang PPh karyawan sehingga menghasilkan utang gaji dan upah. Jadi akan berkurang sehingga menghasilkan 59.500. Kemudian tahap ketiga di sini adalah atas dasar daftar gaji dan upah yang telah ditandatangani karyawan. Jadi sebagai bukti telah dibayarkan upahnya. Jadi kalau udah dibayarkan berarti kan kasnya jadi berkurang. Nah, di sini ayat jurnal yang dicatat oleh bagian akuntansi yaitu utang gaji dan upahnya tadi 59.500 pada kas sebesar 59.500. Biasanya ini diperoleh dari jumlah upah yang diterima karyawan. Kalau Risa kan Rp34.000. Nah, kalau Eliona Sari kan Rp25.500. Kalau kita tambahkan kan jadi Rp59.500. Nah, kemudian pada tahap terakhir adalah penyotoran pajak penghasilan karyawan ke kas negara dijurnalkan oleh bagian akuntansi. Nah, di sini bagian akuntansi mencatat penyotoran PPh karyawan ke kas negara, yaitu berupa ayat jurnal utang PPh karyawan 10.500 pada kasnya
10.500 karena udah di setor, maka kasnya akan berkurang sebesar Rp10.500. Kemudian setiap karyawan juga memiliki insentif dengan tujuan agar karyawan tersebut dapat bekerja lebih baik. Jadi cara pemberian insentif ini ada dua. Yang pertama adalah insentif berdasarkan satuan dengan jam minimum. Kemudian yang kedua adalah Taylor Differential Fees Rate Plan. Nah, jadi maksudnya di sini adalah menggunakan tarif tiap potong untuk jumlah keluaran rendah maupun jumlah keluaran yang tinggi per jamnya. Kemudian untuk yang insentif pertama, contohnya di sini jika menurut time study, maka dibutuhkan 5 menit untuk dapat menghasilkan satu satuan produk. Maka jumlah keluarannya per jam ini adalah 12 jam. Jika upah pokok sebesar Rp600 per jam, maka tarif upah persatuannya adalah Rp50 per jam. Atau bisa diperoleh dari Rp600 per jam dibagi 12 satuan produk. Nah, kemudian karyawan yang tidak dapat menghasilkan jumlah standar per jamnya tetap dijamin mendapatkan Rp600 upahnya per jam, tetapi apabila ia dapat menghasilkan 14 satuan per jam, jadi ada kelebihan 2 satuan per jam dari satuan standar 12 per jam tadi, maka dihitung upahnya, upah dasar per jamnya kan 600 tarifnya, Rp600 per jam, insentifnya karena dia kelebihan 2 jam satuan produk, maka tinggal dikalikan aja dengan tarif upah persatuannya Rp50. Jadi menghasilkan Rp100, jadi upah yang diterima pekerja per jamnya itu adalah Rp700. Kemudian contoh yang kedua mengenai Taylor Differential Fees Rate Plan, ini menggunakan tarif tiap potong jumlah keluaran rendah maupun jumlah keluaran tinggi per jamnya. Nah, contohnya di sini adalah karyawan dapat menerima upah Rp4.200 per hari untuk 7 jam kerja. Misalkan rata-rata seorang karyawan dapat menghasilkan 12 satuan per jam, sehingga upahnya per satuan itu sebesar Rp50 upah per hari dibagi dengan jumlah yang dihasilkan per harinya. Jadi jumlah yang dihasilkan per harinya itu yang diterima itu kan Rp4.200 dibagi dengan 12 dikalikan 7 jam kerja. Nah, kemudian dalam cara ini, Taylor Plan ini, misalkan ditetapkan tarif upahnya Rp45 per satuan untuk karyawan yang menghasilkan 14 ataupun kurang dari 14. Nah, kalau yang Rp65 per satuan itu karyawan harus menghasilkan 16 satuan per jam. Maka upah per jam karyawan dihitung Rp65 dikalikan 16 satuan sehingga menghasilkan Rp1.040. Kalau dia dihitung 12 satuan per jam maka tetap menggunakan tarif Rp45 sehingga menghasilkan Rp540 per jam. Kemudian seorang karyawan juga mendapatkan premi lembur. Jadi dari yang biasanya dia karyawan bekerja melebihi dari 40 jam per minggu, maka mereka berhak menerima uang lembur dan premi lembur. Misalkan di sini contohnya, dalam 1 minggu, karyawan bekerja selama 44 jam dengan tarif upah Rp600 per jam. Jadi kan kalau 1 minggu diperhitungkan 40 jam. Berarti ini kelebihan 4 jam, jadi 44 jam. Berarti lemburnya ini 4 jam. Kalau dia premi dapat lembur, dihitung setengahnya dari tarif Rp600 per jam tadi. Maka kita bisa menghitung dari jam biasa. 40 jam kalikan dengan per tarifnya Rp600, maka menghasilkan Rp24.000. Kemudian lembur yang kelebihan dari 40 jam, yaitu 4 jam, lemburnya maka dikalikan dengan tarif hal yang sama, kecuali premi lembur sebesar Rp6.000
Rp600 sehingga menghasilkan 2.400. Kemudian untuk yang premi lembur 4 jam dikalikan dengan Rp300 karena dia dapat setengah premi lemburnya, maka setengah itu diperoleh dari 600 dikalikan dengan 50%. Nah, sehingga hasilnya 300. Kalau kita kalikan dengan 4 jam, maka hasilnya 1.200. Total dari jumlah upah karyawan di sini adalah Rp27.600. Terima kasih, mungkin sampai di sini yang bisa saya jelaskan. Semoga apa yang sudah saya jelaskan tadi bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.